Kamu itu nggak punya perasaan. Ya. Di mana kamu saat ibu, istri dan anak perempuan kamu butuhin kamu? Di mana perasaan kalian? Istri bahkan ibu kamu itu udah ngorbanin semuanya buat kamu, tapi kamu malah mainin hati mereka. Emang kamu anggap apa perasaan wanita? Kamu anggap batu yang keras gitu? Perasaan mereka bukan seperti batu, mereka seperti kapas. Putih, lembut. Harusnya kamu tuh sebagai laki-laki itu kamu bisa jaga dong perasaan mereka. Bukan malah tuman alias tukang mainin perasaan. Gak kayak gitu caranya. Ya Paham Allah, gak? ngapain pagi-pagi marah-marah, astagfirullahaladzim. Emosi Ngapain? Ustaz, Kenapa, maaf. kenapa? Emosi aku. Kenapa? Ya enggak, ini masih ada orang yang tuman banget tukang mainin perasaan gitu. Kan kasihan perempuan. Ya Allah, ya Allah, Perasaan ya Allah. harusnya gak kayak gitu. Subuh-subuh itu harusnya bersedekah, harusnya berzikir, berdoa. Ini bahaya loh. Memang kenapa? Ya mereka tuman Ustadz. Apa itu tuman? Tukang main perasaan. Tukang main perasaan. Iya. Gimana kalau kita bahas ini aja? Tuman. Tukang main perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Maaf ya jamaah kalau tadi agak-agak emosi aku kepancing banget gitu. Karena ngeliat situasi sekarang banyak banget laki-laki, maaf nih aku laki-laki juga. Tapi tuman, aku jadi marah-marah di Ustadz. Suka main perasaan, padahal kan wanita itu hatinya lembut gitu. Harusnya kan pagi-pagi kita tebarkan kebaikan, mendoakan assalamualaikum. Iya tapi aku Ini kebawa tahu-tahu perasaan makanya marah-marah. begitu aku marah terus Ustadz kayak ngasih ya udah deh kita bahas aja pagi hari ini, aku semangat banget untuk itu biar maksudnya nggak ada lagi nih tuman-tuman di luaran sana. Kita kasih antiseptik aja Pak. Kuman. Itu kuman ya. Iya. Baik, dasar tuman alias dasar tukang main perasaan. Itu tema kita hari ini. Masya Allah langsung aja deh karena aku semangat dan aku langsung pengen banget belajar untuk itu. Ada meme yang unik banget mengenai wanita, aku baca ini sekarang. Aku masih emosi. Baik. Istri yang cantik dan awet muda itu perawatannya ada 3. Skincare, suami care, rekening care. Begitu. Baik, bagaimana tanggapannya mengenai itu? Emang si laki-laki masih nganggap kalau wanita itu wah pasti godaannya terbesarnya adalah uang gitu. Benar seperti itu gak sih Ustazah Oki? Karena apakah segitu mudahnya Ustazah perasaan wanita itu dibeli? Aku nanya karena guru aku seorang perempuan juga. Aku mohon penjelasannya Ustazah Oki silakan. Baik, terima kasih Mas Soni. Semoga 1,5 jam ke depan mengademkan hati udah nggak jadi tuman lagi ya, Iya, tukang amin. main perasaan atau tukang marah-marah lagi. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam hormat saya kepada guru-guru saya yang ada di sini dan juga kepada seluruh teman-teman para jemaah Islam itu indah. Mengenai perasaan atau ketertarikan seseorang terhadap sesuatu, salah satunya adalah dengan harta. Baik laki-laki maupun perempuan, semuanya suka dengan harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah." Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang dia ingini kepada wanita-wanita, kepada anak-anak dan juga kepada harta yang banyak. Laki-laki, perempuan sama saja suka harta. Apakah salah? Tidak. Salah kalau menyukai atau mencintai harta secara berlebih-lebihan. Salah kalau kita memperoleh harta dengan cara yang salah dan menggunakannya dengan cara yang salah. Itu yang salah teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat juga Rasulullah SAW bersabda mengingatkan kepada kita semua tentang tabiat dari manusia terhadap harta. Bahwa ketika ada seseorang dikasih 1 lembah emas pasti nggak akan cukup. Pasti akan minta lembah emas berikutnya. Artinya memang sudah fitrahnya manusia senang terhadap harta dan sebenarnya nggak pernah puas. Tapi kita disuruh untuk mengendalikan perasaan kita, kecintaan kita terhadap harta tersebut. Kita lihat fenomena sekarang teman-teman sekalian yang sering terjadi. Perempuan-perempuan kalau kumpul-kumpul ada sebagian kelompok perempuan-perempuan yang sering memamerkan harta-hartanya, berbangga dengan barang-barang branded yang dia miliki, dan kemudian ada sebagian dari mereka yang sebenarnya nggak mampu loh, sehingga memaksakan dirinya untuk tampil
wah seperti itu, sehingga berujung kepada suaminya yang ingin membahagiakan istri dan pada akhirnya suaminya melakukan korupsi. Ini yang disebut sebagai harta yang tidak kita inginkan, perasaan cinta secara berlebih-lebihan sehingga menghalalkan berbagai macam cara. Harusnya bukan istri yang mengendalikan suami, harusnya suami yang mengendalikan istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surah An-Nisa ayat 34. Dikatakan bahwa laki-laki adalah pelindung, pemimpin, qawwam bagi wanitanya. Jadi harusnya laki-laki mampu mengendalikan perasaan wanita yang cinta berlebihan terhadap hartanya. Bukan malah suaminya korupsi karena kalah terhadap istrinya, membahagiakan istrinya dengan berbagai macam cara, tidak. Oleh karena itu para laki-laki dimanapun berada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi istri nggak cuman cukup dikasih uang-uang begitu saja, tapi suami harus melakukan sesuatu pada istri, yaitu pendidikan agama untuk sang istri. Dan caranya untuk menasihati istri supaya tidak berperasaan lebih terhadap harta adalah dengan menasihati, tadi kata Mas Soni, menasihati dengan cara yang lembut. Rasulullah SAW ibaratkan perempuan-perempuan itu teman-teman sekalian sebagai gelas-gelas kaca. Pernah pada suatu ketika istri-istri Rasulullah berkumpul bersama Ummu Sulaim pada saat itu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada satu pemuda, wahai Anjasyah, berhati-hatilah karena engkau sedang bersama dengan gelas-gelas kaca. Anjasyah itu siapa? Anjasyah itu orang yang memegang tali unta. Jadi kalau Anjasyah terlalu kencang suaranya, nanti untanya juga bereaksi kencang. Sehingga Rasulullah ingatkan kepada Anjasyah, hati-hati engkau bersama dengan gelas-gelas kaca. Maksudnya engkau bersama dengan para perempuan-perempuan yang halus, yang lembut. Kenapa tidak diibaratkan perempuan itu sebagai gelas tembaga atau gelas aluminium? Kenapa? Karena gelas kaca itu mudah pecah. Dan kalau sudah pecah, nggak bisa atau susah untuk disatukan kembali. Begitu pula hati wanita. Kalau laki-laki mengingatkan atau menasihati wanita dengan salah, dengan keras, dengan kasar, maka dia akan pecah, terluka, dan sulit disatukan kembali. Maka Rasulullah juga ingatkan dalam hadis yang lain teman-teman sekalian, bahwa wanita itu ibarat tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita diamkan saja tetap bengkok, tapi kalau kita luruskan dengan paksa ya akan patah. Maka diperlakukan dengan lemah lembut. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika menasehati, memberi pemahaman kepada istri-istrinya dengan cara yang lemah lembut. Contoh, Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa sangat cemburu? Karena Rasulullah sangat cinta pada Siti Khadijah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Tutuplah matamu, dan Rasulullah peluk Siti Aisyah pada saat Siti Aisyah lagi cemburu dan marah. Biar tenang ya. Dan mengatakan rasa marahku ini telah hilang setelah aku memelukmu, hai Aisyah. Masya Jadi Allah. lembutlah kepada para perempuan, kepada kami-kami ini. Sebenarnya caranya gampang ya, simpel ya. Iya, Cuma kelepak-kelepak kok. kita belajar deh hari ini dari perempuan kelepak-kelepak juga ya. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Afwan. Sebenarnya suami care itu penting ternyata ya. Karena kalau suami care pasti nanti skincare-nya juga dikasih. Kan kalau perawatan yang baik buat istri kan suami juga yang seneng. Kalau rekening care ya udah pastilah. Suami kan harus menafkahi, yang penting istrinya selalu support, doain dan juga pengertian. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi tausiah kita jamaah. Sekarang aku punya tayangan ini mengenai seorang anak laki-laki yang tetap menjaga perasaan ibunya. Walaupun makanan kesukaannya dimakan oleh ibunya. Langsung aja kita lihat tayangannya, silakan. So you know how I put you to bed last night? Uh-huh. Well, I got really hungry and I ate all of your candy. I'm sorry. You're just joking. You didn't eat my candy. I did. I was really hungry. Well, some of them. I know, but I was really hungry and I didn't have any other food. I'm really sorry. Well, you should eat something from in here. Oh, I'm really sorry. You need to. Mommy, I'm not mad at you. It's okay. Cute banget ya Masya Allah. Masya Allah. Dari kecil tuh maksudnya anaknya udah pengertian ya Ustadz Iya. Maulana ya. Pasti memang didikan orang tua sejak anak kecil tuh memang harus ya. Nah ini berhubungan juga nih dengan tema kita nih Ustadz Maulana, aku mau nanya sama Ustadz. Ya. Gimana sih cara orang tua mendidik anak laki-lakinya nih biar nanti dewasanya nih Ustadz nggak menyakiti hati wanita gitu Ustadz. Pasti ada dong, aku mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Izin Umah, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini, mudah-mudahan kita berikan keberkahan. Kan hari Kamis itu hari di mana amal ibadah itu diangkat. Semoga ketika di store amal ibadah kita lagi berbuat kebaikan. Dan alhamdulillah hari ini kita lagi mengolah jiwa, perasaan kita supaya kita tidak menyakiti sesama manusia. Karena kan haram menyakiti, melukai dan mengambil hak manusia. Sesama ya, menyakiti, melukai dan mengambil haknya. Dan menarik sekali gimana kita mendidik anak laki-laki supaya tidak dalam hal ini menyakiti perasaan siapapun sebenarnya. Utamanya terhadap pasangannya. Karena tidak mungkin langsung hadir tapi dididik. Anak itu bagaikan besi yang harus dibentuk. Kalau besinya masih kecil, kawat. Kalau masih kawat masih bagus dibentuk. Tapi kalau besinya udah gede berarti tiang listrik. Kalau bengkok susah diluruskan. Makanya sejak kecil, bagus sekali pertanyaan Mas Oni tadi. Gimana mendidik anak laki-laki supaya tidak artinya menyakiti perasaan orang. Jadi diajarkan sejak kecil. Maka didiklah anak kita menjadi seorang muslim dan mukmin yang sejati, yang taat dan mukmin yang memberikan keamanan. Kalau muslim itu adalah satu bentuk ketaatan. Dan mukmin itu adalah yang memberikan keamanan. Tidak beriman seseorang di mana kalau maaf perbuatannya, ucapannya tidak aman orang daripadanya. Jadi harusnya memang anak-anak diajarkan bertutur kata yang baik, bagaimana menghadapi orang, memberikan penghargaan terhadap orang, berterima kasih, tidak menyakiti orang, jangan pernah menjelekkan orang, berkata kasar. Memang sejak kecil dibiasakan, mohon maaf, membiasakan anak sejak kecil itu luar biasa. Makanya mohon izin kepada semua orang tua dimanapun berada, jangan pernah berkata-kata kasar di hadapan anak. Karena anak itu adalah kata Uma bagikan spon, ya Uma ya. Menyerap ya? Menyerap gitu. Dan apalagi didiklah anak laki-laki kita dengan keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Keteladanan yang terbaik adalah keteladanan Rasulullah. Bagaimana kita menceritakan kisah-kisah Nabi, utamanya kisah Rasulullah SAW yang luar biasa sejak kecil digelar Al-Amin. Ini luar biasa bagaimana perlakuan Rasulullah terhadap anak kecil, kepada orang dewasa, kepada orang miskin, kepada wanita dan sebagainya. Jadi ini pembelajaran yang sangat luar biasa kalau kita mengajarkan sirah Nabi. Kisah-kisah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan binatang. Binatang aja diperlakukan dengan baik oleh Nabi. Bahkan yang beda agama pun diperlakukan dengan baik oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini mengajarkan bentuk kasih sayang, keteladanan. Namun ingat juga komunikasi jangan pernah dilupakan. Karena mengarahkan anak itu lebih baik daripada menghapus. Menuntun anak jauh lebih baik daripada memperbaiki. Jadi sebaiknya dari awal diatur bagaimana perlakuan daripada kita harus dipanggil terus sama guru BP-nya. Repot juga ya. Repot itu. Jadi lebih baik dituntun anak sebaik mungkin dengan apa? Dengan komunikasi. Tidak ada masalah. Kita ngomel terus tidak apa-apa. Makanya sosok orang yang senantiasa menasihati dan tanpa ibaratnya berhenti untuk memberikan wejangan nasihat kepada anaknya itu jauh lebih bagus. Makanya bagusnya memang kalau kita salat berjamaah. Setelah salat berjamaah kita ngomonglah sedikit. Nih gini hari ini kita. Jadi pembelajaran di pesantren itu luar biasa loh. Pendidikan di pesantren di mana kita dididik mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana tata cara mandi dan sebagainya. Itu sebenarnya juga diajarkan dari orang tua terhadap anaknya. Ustaz tapi bener gak sih katanya kalau Iya. misalnya mau punya anak tuh kalau bisa dapat anak perempuan dulu. Karena takutnya nih kalau nanti mudanya waktu bunda aja bapaknya nakal jadi nanti turun anaknya nakal. Kan soalnya katanya cerminan dari orang tuanya. Takut aku kayak gitu Ustaz. Gini, mohon maaf bukan berarti yang semua yang anak pertamanya perempuan berarti Enggak nakal. bapaknya nakal. Enggak juga ya. Biasanya seperti enggak. Tergantung. Mohon izin tanpa menggurui, gimana dong saya? Anak saya perempuan. Oh. Waduh. Berarti nakal dong saya. Iya, iya. Oh berarti enggak ngaruh ya? Iya janganlah. Iya. Mungkin jadi pembelajaran buat kita. Iya, habis kadang suka yang kayak gitu Ustaz. Jadi Aduh, aku ya Allah. lurusin di Berarti- sini. Berarti Uma
Bapaknya Enggak, nakal. ya. Oh berarti Jangan enggak ya gitu jamaah dong. ya, ini pertanyaan salah nih. Jadi harus Coba kita diluruskan. balik. Jadi kalau anak laki-laki pertama berarti siapa yang nakal? Oh iya, jangan deh Eh, kalau gitu. jangan. Masya Allah, baik. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Kita sama-sama belajar pagi hari ini kalau penting banget nih ngedidik anak sejak usia dini. Biar ngelakuin hal yang benar, apalagi nanti terhadap wanita. Biar tahu memperlakukan wanita dengan baik. Karena kan wanita Masya Allah itu makhluk yang luar biasa diciptakan sama Allah. Makanya aku mau nanya sama Habib, benar gak sih makhluk yang luar biasa diciptakan sama Allah? Bahkan katanya sampai di Al-Quran itu diulang-ulang, ada suratnya apa. Emang benar seperti itu Habib Muhammad Syihab? Gak tahu deh. Ya, aku kan nanya sama Habib. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Ini seru pagi-pagi kita bicara kaum Hawa. Kaum Hawa. Masya Allah. Memang kalau kita lihat artinya perempuan-perempuan yang ada di dunia di zaman Nabi ini harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur seperti apa? Memang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat mereka. Ibaratnya perempuan ini mutiara yang wajib dijaga. Seperti kalau kita bandingkan, mungkin pernah dibahas, kalau kita bandingkan di zaman jahiliyah itu perempuan-perempuan ini diwarisi. Artinya ketika seorang suami meninggal, maka meninggalkan istri, maka perempuan-perempuan ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia diwarisi atau bagaimana perempuan itu dia dinikahkan dengan orang lain. Kalau dia tidak mau dinikahkan dengan orang lain atau yang mewarisi tidak menikahkan, maka terus perempuan itu tidak bisa menikah. Jadi sangat sulit sekali pada zaman jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka. Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-19 itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahuhunna syai'an wa yaj'alallaha fihi khairan katsira. Artinya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Lihat Allah mengatakan pergauli mereka dengan baik. Artinya dengan bertemanlah dengan mereka itu dengan secara baik, secara bagus, secara lembut. Fa in karihtumuhunna, kalau memang ada sesuatu yang tidak, artinya tidak menyenangkan di dalam hati kita, mungkin ada kebaikan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya mungkin dalam sifat ini kita tidak senang, tapi dalam sifat yang lain mungkin dia ada yang menyenangkan. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Rasul wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka bertemanlah dengan mereka, pergauli mereka dengan sesuatu yang ma'ruf, yang baik dengan kasih sayang. Bahkan di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala min azwajikum banin wa hafada wa razaqakum minat thayyibat. Lihat, itu pun diangkat. Makanya perempuan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara kita ini pasangan-pasangan, laki-laki dan perempuan, istri-istri. Bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala muliakan itu perempuan, dijadikan dengan istri-istri tersebut banin wa hafada. Artinya anak-anak, keturunan-keturunan gitu. Makanya mereka ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bahkan mendapatkan penerangan di syurga. Wanita-wanita ini menerangi syurga-syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makanya satu laki-laki dapat 3 perempuan. Di syurga maksudnya. Oh di syurga, ya Allah. Makanya kan hebat. Bingung Artinya itu tadi maksudnya. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Bahkan bukan diderajatkan. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-228 walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Cuman tingkatnya satu derajat yang tinggi laki-laki. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Artinya
untuk kebaikan, laki-laki dan perempuan untuk kebaikan sama derajatnya. Dari Allah Subhanahu wa taala, walirijali daru alaihinna darajatun. Laki-laki cuma lebih tinggi 1 derajat saja. Cuma 1 derajat dinilai aja bedanya. kepemimpinannya segala macam. Makanya begitu Allah memuliakan wanita ya Bib ya. Masya Allah. Kalau tadi Habib Makanya rekening care-nya kita aja yang pegang. kita aja. Iya. Baik. Tadi kan Habib menganalogikan perempuan seperti permata. Ada juga yang menganalogikan perempuan seperti sutra juga loh. Mulus, halus, lembut. Tapi gampang tercabik jamaah. Makanya kita laki-laki harus ngejaga. Sutra itu mahal loh. Dia ngomong bekas tukang bahan tadi nih. Iya, tapi kan pernah juga disimbolkan wanita itu seperti bunga putri malu. Apa itu artinya? Kalau disentuh malu. Malu. Tapi kalau dicabut keras, tapi dia ada durinya. Masya Allah. Jadilah perempuan kuat. Kita bahas pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Aku mau nanya sedikit sama Ustadz Maulana. Benar gak sih ini perempuan juga banyak yang mau nanya nih. 1 tetesan air mata yang keluar dari wanita yang sakit atau terzolimi. Katanya itu bisa memadamkan lautan api neraka Ustadz Maulana. Itu benar sekali. Karena gini, sosok wanita itu ketika dia, nanti aja deh. Ya dibikin gantung. Baik kalau gitu jamaah. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.